Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Abdiya Kuria, NIM 22043009. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja. 1. Perlindungan pekerja dewasa. Di era globalisasi dewasa, sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia sudah mulai merasakan dampaknya. Sejak 3 dekade yang lalu, gejalanya sudah mulai dirasakan dalam berbagai bidang, terutama bidang usaha. Indikator utamanya yaitu pesatnya perkembangan jaringan perdagangan internasional dan kegiatan perusahaan transnasional. Ada 3 masalah besar di bidang ketenagakerjaan saat ini. Yang pertama, masalah pengangguran. Kedua, masalah produktivitas dan sumber manusia yang di Indonesia. Salah satu hal yang mempersulit peningkatan sumber daya manusia adalah tidak didukungnya oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi. Masalah ketiga yaitu masalah kepastian hukum dan penegakan hukum. Perlindungan pekerja dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Menurut Imam Supomo, membagi perlindungan buruh menjadi 3. Pertama, perlindungan ekonomis, 2. Perlindungan sosial, 3. Perlindungan teknis. B. Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1. Sejarah perkembangan. Pada zaman Hindia Belanda, di Indonesia, sejarah ketenagakerjaan dimulai pada tahun 1887. Itu tahun pertama ketika pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi tentang pengerahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan tahun 1925 tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita. Dan berlanjut pada tahun 1926 sampai 1939. Zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan, pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimulai tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak. Pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang berlakunya Undang-Undang Kerja pada tahun 1948 nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya, tahun 1954, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Perundang-undangan ini berlanjut sampai tahun 2003 yang pada tahun 2003 tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangannya. Pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. 2. Melaksanakan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. 3. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan. 4. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. 5. Di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, perlu dicabut dan ditaruh kembali. Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. Keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun jenis-jenis perselisihan yaitu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja. Prosedur penyelesaiannya, yang pertama ada tinggal pengadilan, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ada juga yang melalui pengadilan, yaitu pengadilan hubungan industrial. Penyelesaiannya memiliki tugas-tugas yaitu tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Organisasi pekerja atau buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan, baik di mata hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan organisasi. Hak, hak berserikat bagi pekerja atau buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 2. Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh, yaitu Undang-Undang 42 Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Sedangkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2000 mengatur tentang pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk pekerja atau buruh dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. 3. Strategi pemasaran. Strategi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan organisasi pekerja atau buruh yang dapat bersinergi dengan pengusaha. Dapat dimulai dari adanya transparansi dari pengusaha dalam bentuk memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula dengan peran dan posisi pekerja dalam organisasi tersebut. Demokratisasi dan kehidupan berorganisasi di perusahaan, mekanisme lobby-lobby ke pengusaha bahwa organisasi pekerja diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai, serta menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Dengan demikian dapat mendorong percepatan demokrasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja atau buruh yang solid. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.